Halo Dit, apa kabar Dit? Sehat terus loh Dit? Oh, masih hidup? Masih hidup. Loh, istri sekarang lagi hamil? Iya. Nah Dit, Di- boleh tahu nggak, ada keberatan nggak dari istrimu? Pasangannya itu sebagai tenaga medis tetap keluar, tetap kerja. Ada yang udahlah nggak usah. Ada seperti itu nggak sih Dit? Kalau orang tua Dit, kalau orang tua ada kekhawatiran nggak? Dokter nih yang terus terang kerjanya boleh dibilang paling berisiko, paling berbahaya gitu, dan dia harus ngorbanin banyak hal gitu kan, karena beberapa dokter juga banyak yang meninggal gara-gara kasus pandemi ini. Karena kalau kamu ditanya nih, kalau boleh ngulang lagi gitu, masih milih jadi dokter enggak Dit? Selamat pagi teman-teman semua. Waduh, hari ini saya mau cerita dikit. Hari ini tuh tepat 40 hari. Tepat 40 hari saya bener-bener stay at home di rumah aja, babar blas nggak keluar rumah. Jadi bahkan uang cash pun tuh nggak punya, nggak pegang uang cash, habis. Jadi setiap kali belanja cuma ngandalin transfer, ngandalin Gojek diambil. Nah, hari ini tamu yang saya ajak ngobrol itu seorang dokter masih muda. Nah, ini sengaja saya undang hari ini, edisi, menurut saya sih edisi spesial, karena kita harus berterima kasih pada para tenaga medis nih. Kita semua bisa di rumah, tapi mereka harus bekerja ya. Nah, ini namanya Dr. Aditya Suwiknyo. Halo Dit, apa kabar Dit? Sehat terus loh Dit? Oh, masih hidup? Masih hidup. Adit tuh, Masih hidup? Adit, Amin. setahu saya, Adit tuh kan di SMC atau yang dulu orang taunya Tlogorejo itu kan di bagian manajemen, betul kan? Boleh cerita nggak sih sebetulnya dokter tuh kan ada dua, yang di praktek sama yang di manajemen. Lah Adit tuh dulu tuh memang milih di manajemen atau gimana, Adit? Ya, jadi mungkin sebelumnya saya perlu jelaskan dulu. Jadi Ya, yang perlu dibedakan pertama, itu betul antara manajemen atau struktural, kita sebutnya sebagai itu, oke. atau juga sebagai fungsional. Hmm, Ya, tapi itu dua hal itu perlu dibedakan juga dengan apakah yang berhadapan dengan pasien atau yang tidak berhadapan dengan pasien. Seperti oh itu. oke. Nah, pada prinsipnya itu semua dokter itu harus sebagai struktural dan sebagai fungsional. Dalam artian gini, misalnya dokter-dokter yang memegang pasien pun itu kalau misalnya waktu akreditasi itu akan secara nggak langsung akan megang manajemen juga gitu. Oh Jadi oke. tidak boleh apa dalam artian terkotak-kotak, oh ini hanya ini saja enggak seperti itu. Oh oke. Ya, nah ini memang saya waktu awal sebenarnya itu apa ya, peluang ya, dalam artian gini, rumah sakit pasti akan membuka lowongan eh, berapa yang masuk ke apa fungsional, ya dalam artian fungsional itu yang ini benar-benar yang Hmm, praktek di lapangan atau yang yes, struktural tadi. Nah, waktu itu yes. memang antara dua pilihan itu aku itu mengambil yang manajemen karena seperti yang kita tahu, saya kan masuk tahun 2015 itu masih era awal Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN. Oke. Tarik yang dari dari apa istilahnya dari manajemen untuk mengatur itu yang saat ini disebut dengan CASMIC ya. CASMIC itu Hmm, kan khusus untuk uh, Jaminan Kesehatan Nasional oke. seperti itu. Nah, jadi tapi kalau situasi kayak pandemik sekarang ini, kalau boleh tahu, Dit, di rumah sakit tuh apa memang jadi pasiennya itu nambah banyak tuh, Dit? Kalau di kayak sekarang ini, kondisi sekarang ini. Jadi begini ya, kondisi saat ini itu di rumah sakit pun dalam artian gini, pemerintah kan tidak berusaha supaya tidak sampai terjadi yang namanya seperti di Italia itu ya, jadi pasien jadi sangat banyak sekali ke rumah sakit dan sampai tidak ditampung. Jadi memang dari Oh. pemerintah mengupayakan tidak jadi panikan itu kan ya. Dari kita Yes. pun di lapangan itu untuk jumlah pasien ya masih
masih biasa, mungkin tidak ada kenaikan lonjakan drastis ataupun penurunan. Tapi memang didapatkan kemarin itu saya juga lihat bahwa banyak pasien yang takut dalam artian takut ke rumah sakit karena tapi mungkin takut apakah mungkin mudah tertular atau takut kontak seperti itu. Oke. Dari rumah sakit pun sudah mengupayakan supaya tidak terjadi kontak, jadi membagi yang yang cenderung ke arah infeksi sendiri, yang pasien tidak ke arah infeksi sendiri. Oke. Jadi kalau misalnya kayak sekarang ini kamu kan di struktural. Sebelumnya itu kan sebetulnya kan kalau di manajemen itu kan sebenarnya kamu nggak pegang pasien tuh boleh dibilang. Ya, jadi untuk dokter waktu itu saya memang awal orientasi tetap di ini ya, megang pasien di triase, di ruangan itu tetap. Setelah orientasi sekitar 3 bulan, ya itu baru ditempatkan. Saya waktu itu masuk di mengurusi untuk CKN lebih, jadi tidak megang pasien. Oke. Lah tapi sekarang dengan kondisi pandemik ini kamu harus diterjunin lagi gitu ceritanya. Ya, jadi pandemik ini memang banyak menguras dalam artian tenaga medis, ada yang katakanlah dicutikan atau ya karena tadi ada riwayat kontak ataupun merawat atau ya kontak dengan pasien, kemudian dicutikan. Nah, itu karena jumlahnya ada penurunan maka ikut kembali lagi. Jadi manajemen pun harus turun tangan gitu ya. Loh, Nek, sekarang kalau sekarang tuh berarti kalau boleh tahu ya, mungkin orang-orang teman-teman yang bakal nonton ini pengen tahu juga sebetulnya kondisi rumah sakit ini dengan adanya perubahan di masa pandemi ini tuh manajemennya itu jadi banyak perubahan nggak sih? Maksudnya apa ya? Jadi lebih kan tadinya kan ini kan nggak ada yang pernah ngalamin kayak gini ya, Dit ya. Maksudnya kan ya kan? Terus tahu-tahu ada ini terus apakah SOP-nya jadi berubah terus terus cara kerjanya apa lebih terjadi ke apa ya? Kebingungan atau kegalauan gitu nggak sih di rumah sakit? Gini, sebenarnya hal yang tentunya pasti ada perubahan itu pasti. Tapi kita pun juga harus siap dengan perubahan. Kalau Loyola dulu kan bilang harus magis kan, berubah terus menerus jadi lebih baik katanya gitu. Ya ini salah satunya kalau di manajemen kita sifatnya itu harus responsif. Jadi kalau memang ada apa perlu yang dibenahi di mana langsung terjun ke lapangan situ. Misalnya satu hal saya bisa tunjukkan dalam hal APD. Oke. Itu ini yang sekarang memang yang masih langka itu ini ya, masker N95. Betul. Nah, itu ini pun sampai ya ini kan kalau misalnya teman-teman lihat ini udah ada turus-turusnya ini ya. Ya. Turus-turusnya ini adalah sudah digunakan sekian kali gitu karena memang saking langkanya. Jadi berusaha gimana caranya tetap kondisinya baik, tetap steril, ya kan, tetap steril. Jadi ya itu tadi kita harus mengupayakan. Loh, harusnya N95 tuh dipakai 1 kali. Kalau dari protapnya ya, cuma kita ada juga referensi yang menyebutkan bahwa masih bisa beberapa kali. Ya, beberapa kali dengan sterilisasi. Oke. Kita kan ada bagian untuk sterilisasi. Jadi semua kayak misalnya ini pun face shield ini nanti setelah selesai akan diberikan ke bagian sterilisasi seperti itu. Oh, I see. Dit, tapi ini di luar masa pandemi gitu. Kamu kan milih jalur manajemen itu, Nek boleh tahu loh, ini Nek boleh tahu. Jalur fungsional, ketemu pasien, sama manajemen, duitnya banyak mana, Dit? Sama lah, kalau itu sebenarnya dalam artian gini, sama dalam artian kalau saya lihat dari teman-teman ya, ada pasang surutnya. Kalau misalnya di fungsional mungkin dari pasien kita dapat jasa medik. Kalau di sini kan lebih yang sifatnya itu
fix salary dalam artian Oh, kan seperti itu berdasarkan tunjangan seperti itu. I see, I see, I see, I see. Lah, Dit, Tinggal ini lebih senang di mana dalam artian gini, mungkin awalnya saya lebih senang situ, kemudian setelah terjun kan ada seperti nanti masa orientasi lah, itu nanti kan akan dilihat kira-kira betul-betul minat di situ atau tidak gitu. I see, I see. Jadi masa percobaan tetap ada ya? Iya, tetap ada evaluasi, tetap ada. Dit, nek boleh tahu Ya. ya, sebagai dokter nih, kan kamu harus tetap ngantor, harus tetap ke rumah sakit. Padahal kamu ya sebagai dokter juga tahu persis bahwa resikonya itu tertular virus kan tinggi tuh, Dit. Betul kan? Ya. Itu ada rasa takut atau khawatir apa enggak sih? Ya, kalau rasa khawatir atau khawatir ya lebih ke khawatir itu kan manusiawi, pasti ada. Terutama sebenarnya bukan ke saya sendiri, tapi yang saya khawatirkan adalah saya sebagai karir itu yang orang tanpa gejala atau OTG itu, dan saya membawa itu ke rumah, gitu. Sedangkan misalnya katakanlah di keluarga ada yang ibu hamil, ya kan ada yang hamil, jadi kan kalau misalnya pun sampai ya amit-amitnya sampai ada pengobatan tuh akan sulit, lebih sulit daripada yang kita yang biasa yang tidak ada ini penyulit ya, misalnya hamil atau mungkin lansia ya, lansia juga kan obat-obatannya lebih minimal seperti itu. Nah, tapi Jadi kalau boleh tahu apa yang menggerakkan kamu tetap harus, kamu tahu ada kekhawatiran, kamu juga punya istri katanya gitu kan, terus apa yang menyebabkan kamu tetap berani untuk menjalani ini? Apa kepaksa dalam artian ya wis piye meneh wong aku kerjaanku ini, atau ada sesuatu yang lain yang menggerakkan kamu tetap mau mau berangkat gitu? ya, yang paling utama ya memang saya sini kan sebagai kepala rumah tangga juga, jadi ya memang kerja itu memang harus pasti. Yang pertama itu, yang kedua selama kita bisa meminimalkan resiko penularan, saya akan tetap pada ya karena pada bidang ini gitu. Ya, terus, ya yang paling utama itu kan pasti kita berpikirnya gimana caranya selamat ya kan, pada caranya sudah pakai APD yang benar, sudah melakukan distancing ya. Jadi kalau misalnya dilihat ini saya dengan barisan pasien, nah ini ya, kursi pasien sudah ada jarak, nah ini di bawah ada. Nah, jadi dari meja ke kursi itu sudah ada jaraknya. Kemudian juga harus selalu kalau kita kan kontak dengan pasien harus sudah menggunakan ini handphone ya, kontak itu. Jadi ya diusahakan sih aman ya. Tapi diusahakan aman, dan setelah pulang ke rumah langsung mandi. Jadi sudah sebelum kontak dengan keluarga harus ya, mandi. sudah bersihkan dulu ya, berarti semua langsung masuk ke itu kan, di ember sudah di foam sama desinfektan itu, klorin itu ya, ya seperti itu. Oke. Adit, boleh tahu enggak, ada keberatan enggak dari istrimu? Maksudnya kamu tetap pergi, kan kita pengen tahu juga nih, maksudnya mungkin teman-teman di luar sana pengen tahu kalau perasaan anggota keluarga pada saat pasangannya itu sebagai tenaga medis tetap tetap kerja, ada yang udahlah nggak usah, ada seperti itu nggak sih, Dit? Ya, kebetulan istri juga di bidang medis, jadi dia akan lebih tahu ya itu. Oke. Tetap sih ya, kalau memang tidak terlalu penting ya tidak keluar rumah gitu. Jadi kalau memang ya ini setelah pulang kerja ya enggak, dalam artian kemana gitu udah ya pulang gitu. Dan bisa mungkin membatasi waktu di luar gitu. Khawatir ini pasti ada. Jadi tidak mengkhawatirkan, jika mengkhawatirkan ininya kandungannya. Lo istri sekarang lagi hamil? Iya. Waduh. Ya. Tapi dia nggak praktek ya? Udah nggak praktek ya? Nggak ke rumah sakit? Udah nggak rumah sakit ya? Udah cuti ya?
Karena sudah hampir ya kan Hampir ngelahirin ya. 2028. Loh, kalau orang tua, Dit, kalau orang tua ada kekhawatiran nggak? Dit, kamu masih praktek nggak sih gitu misalnya? Kan orang tuamu tahu kamu tetap harus praktek gitu, maksudnya tetap harus ke rumah sakit. Ada kekhawatiran nggak, Dit? Ya, bilang aja ngoyo-ngoyo gitu. Ya, tetap ada kekhawatiran. Tapi selama ini kan, selama pandemi ini saya sangat jarang sekali berkunjung ke rumah orang tua supaya tidak tidak membawa gitu, membawa virus misalnya. Iya iya, kemarin dulu sempat dokter Lia juga bilang kalau bisa mungkin anak-anak kecil nggak apa-apa, tapi dia ketemu eyangnya dipeluk-peluk, dicium-cium, nah itu malah bahaya gitu ya. Betul, ya. Ya itu ya, istilahnya membatasi penularan kan seperti itu. Ya ya ya. Yang penting ya seperti ini video call dengan orang tua gitu ya, pokoknya ya tahu sehat ya, meskipun setelah selesai video call ada yang gregel. Ya 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 ya. Ya 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 ya. Ya ini mungkin kondisi ini mungkin harus banyak teman-teman di luar sana yang tahu bahwa memang kita ini perlu support para medis. Salah satunya ya kita kalau bisa sedapan mungkin ya udah nggak usah keluar, sehingga kita membantu mempercepat peredaan virus COVID ini gitu ya. Jadi tenaga medis juga nggak kepontalan kasarannya gitu. Ya, biar kurvanya landai, Ya, kurvanya. Kita betul. nggak terpulang. Dit, Ya, pertanyaan berikutnya ini. Ya ini sorry to say ya kalau aku bertanya tidak berkenan, tapi aku kepengen tahu gitu ya. oke. Kan dulu kamu sekolah dokter ini kan mesti kan nggak pernah bayangke bakal ada pandemi toh. Ya kan? Maksudnya itu kalau disuruh ngulangi lagi nih gitu, kalau disuruh ngulangi lagi, masih kepengen jadi dokter nggak, Dit? Maksudnya itu kalau dokter kan ini kan kita tahu dulu mungkin referensi kita nih, wah dokter tuh enak gitu kan, keren. Anak kecil kalau ditanya ya setiap anak kecil bertanya cita-cita jadi apa, mesti nomor 1 dokter lah, emang keren. Terus bayangannya itu yang bagus-bagus gitu. Nah, tapi sekarang kan dokter nih yang terus terang kerjanya boleh dibilang paling berisiko, paling berbahaya gitu, dan dia harus ngorbanin banyak hal gitu kan. Karena beberapa dokter juga banyak yang meninggal gara-gara kasus pandemi ini. Karena kalau kamu ditanya nih, kalau boleh ngulang lagi gitu, masih milih jadi dokter enggak, Dit? Iya, tetap. Tetap ya? Jadi dulu itu juga awal saya ambil kedokteran itu bukan karena orang tua nyuruh atau gimana, enggak. Itu memang karena saya waktu itu di Loyola kan ada scientific fair ya. Scientific fair itu kebetulan pembicaranya Dr. Handoyo, spesialis saraf, Dr. Handoyo Pujo. Ya. Nah, tentunya Mas John juga tahu Ya, itu, senior, dan dokter senior. ya, itu yang menginspirasi saya. Jadi sebenarnya pekerjaan apapun, profesi apapun itu mulia, ya, masuk juga salah satunya ya di bidang medis itu. Jadi mungkin kita bisa menunda, katakanlah untuk membeli sesuatu, atau mungkin ya misalnya katakanlah kita mau kemana, terutama kalau misalnya pandemi ini kita bisa menunda, tapi orang tidak bisa menunda kalau kesehatannya terganggu. Maka itu yang kamu harus, kalau memang mau jadi dokter ya memang harus jadi dokter yang benar, supaya ya paling tidak bisa membantu mengupayakan kesehatan dari pasien-pasienmu gitu. Ya, aku sangat kagum sama Dokter Handoyo karena beliau itu benar-benar dedikasinya luar biasa, pengorbanannya luar biasa. Dia juga salah satu dokter yang bantu waktu ayah saya, papiku dulu dirawat kan, dia juga bolak-balik nengokin apa segala, kasih
kasih semangat gitu kasarannya. Oke. Jadi ini lebih ke arah bukan karena semata-mata jadi dokter ini bukan semata-mata karena pengen dapat duit yang banyaknya gitu, bukan ya, tapi lebih ke arah memang keinginan tulus dari hati untuk membantu orang lain gitu ya. Iya. Ya, mungkin seperti itu. Boleh. Luar biasa. Padahal sekolah dokter kan mahal ya, gitu. Ya itu ya kalau kita sudah punya niat ya berdoa ya nanti biasanya ada jalannya. Misalnya kalau memang biaya waktu itu saya syukur pada Tuhan dulu waktu itu ada ujian mandiri yang pertama kali. Ujian mandiri itu biaya kita pilih sendiri mau berapa 0, 5, 10, 15, 30 gitu. Oh, oke. Jadi ya masih saya juga terbantu secara finansial, secara keuangannya salah satunya dari itu juga. Oh, jadi waktu itu juga dapat nggak istilahnya hitungannya nggak mahal gitu ya, boleh dibilang ya? Dibandingkan ini mungkin ya, relatif lebih terjangkau lah gitu. Oke. Ya. Wah, luar biasa nih. Wah, thank you banget, Dit. Ini kayaknya video call kali ini kita nggak terlalu panjang, tapi saya tahu ini udah nyita waktunya Adit gitu ya. Karena kan hari ini pasti kan habis ini nanti kalau ada pasien dan seterusnya gitu. Nah, tapi saya belajar banyak dan harapannya sih teman-teman di luar sana juga nanti bisa mendapatkan pencerahan bahwa sebetulnya dokter itu seperti apa kerjanya dan sekali lagi memurnikan niat tujuan awalnya gitu ya, memang benar-benar untuk membantu sesama gitu ya. Adit terakhir ada apa ya pesan nggak atau apa yang mau disampaikan buat teman-teman di luar sana mungkin yang masih anak muda yang masih kepingin jadi dokter atau buat masyarakat juga tentang gimana caranya supaya pandemi ini cepat kita sama-sama bisa melawan pandemi ini dengan baik gitu. Ada pesan mungkin? Ya, untuk adik-adik yang mungkin sedang dalam proses pendidikan, yang mungkin yang masih berada di Loyola itu tetap yakini aja yang memang kamu sudah perjuangkan, yakin dan berdoa juga, tetap belajar karena kita pun di kedokteran tidak hanya selesai pendidikan kemudian selesai belajar, tidak, kita tetap harus belajar terus, termasuk juga salah satunya pandemi ini. COVID itu kan suatu hal yang baru, kita mempelajari lagi gimana penularannya, ya kan. Seperti itu, belajar pada masa itu tetap prinsipnya satu. Kemudian bagi teman-teman yang mungkin masih ya di luar rumah, jadi juga saya kembali mengingatkan prinsipnya itu sebenarnya kalau untuk penanganan COVID ini, yang pertama perilaku hidup bersih sehat, ya cuci tangan, itu satu. Kemudian jaga jarak dalam artian supaya kalau kita bicara juga tidak langsung ya terkena, itu paling tidak 1 meter, ya kan. Kemudian muncrat gitu ya. Ya, seperti itu enggak. Ya, kemudian pakai masker juga ya. Masker cukup yang masker kain, nggak harus yang masker, ya ini masker kain cukup ya. Kalau yang profesi ini mungkin profesi medis ya perlu masker bedah seperti itu. Tapi kalau yang tidak ya ini masker bedah ya sudah. Kemudian kalau yang sangat berisiko ya sangat berisiko tetap pakai ini ya N95. N95 ya oke. Iya deh. Oke. Thank you banget Dit atas sharingnya. Ini pengalaman jujur seorang dokter yang saya tahu saya sendiri tidak bisa bayangin kalau saya jadi dokter gitu ya. Dulu saya kepingin jadi dokter tapi begitu lihat darah wedi tidak jadi mundur teratur. Oke. Ya. Masih ada kok. Hah? Yang takut darah ya masih ada. Selamat saya dulu. Iya. Ya udah. Oke. Thank you banget Dit atas waktunya, atas sharingnya. Harapannya kita sama-sama tetap bisa melawan pandemi ini dan kita sama-sama bisa mempercepat meredanya pandemi ini. Oke, tetap sehat. Salam buat teman-teman dokter di Tlogorejo. Terima kasih. Dan
kita membutuhkan Anda semua. Dunia ini membutuhkan para dokter. Sip. Thank you, Adit. Terima kasih. Ya, sampai ketemu ya. See you. Ya, sampai ketemu nanti ketika pandemi berakhir. Yes.